pernah dengar obat yang bernama gabapentin? Mungkin kamu atau keluarga pernah diresepkan obat ini, tapi bingung sebenarnya ini obat apa. Karena menariknya, gabapentin itu bukan obat nyeri biasa. Obat ini sering diberikan untuk saraf terjepit, nyeri seperti tersetrum, kesemutan menahun, komplikasi diabetes, bahkan kadang untuk gangguan tidur tertentu. Tapi di sisi lain, banyak orang juga takut dan bertanya-tanya. Beberapa pertanyaan mengenai gabapentin diantaranya, apakah gabapentin itu membuat ngantuk? Kemudian kalau dikonsumsi lama, bahaya atau tidak sih? Gabapentin itu apakah termasuk obat saraf yang keras? Kemudian juga apakah obat ini bikin ketergantungan? Dan yang paling sering yaitu kenapa dokter memberikan gabapentin padahal pasien cuma sakit pinggang. Nah, di video ini kita akan bahas semuanya dengan bahasa yang mudah dipengerti. Apa itu gabapentin? Bagaimana cara kerjanya? Dosisnya, efek sampingnya, kemudian apakah boleh diminum dalam jangka waktu yang panjang. Karena ternyata banyak orang yang minum atau diresepkan gabapentin tanpa benar-benar tahu fungsi yang sebenarnya. Sebelum membahas obatnya, kita harus paham dulu masalah yang ingin diatasi oleh gabapentin. Gabapentin ini paling sering dipakai untuk masalah yang namanya nyeri saraf. Nyeri saraf itu beda dengan nyeri biasa. Kalau nyeri biasa misalnya luka, keseleo, atau pegal otot, tapi kalau nyeri saraf, sumber masalahnya ada di sistem saraf. Rasanya bisa seperti tersetrum, terbakar, ditusuk, kesemutan, kebas, atau nyeri yang datang terus-menerus. Di Indonesia, gabapentin paling sering diresepkan untuk saraf terjepit, neuropati diabetik atau komplikasi saraf akibat diabetes, nyeri setelah herpes zoster, dan beberapa kasus nyeri kronis. Selain itu, gabapentin juga biasa dipakai untuk epilepsi tertentu, restless leg syndrome, sampai terapi tambahan untuk beberapa gangguan saraf lain. Jadi sebenarnya gabapentin itu lebih dekat ke obat pengatur aktivitas saraf daripada sekedar obat anti nyeri biasa. Gabapentin adalah obat yang bekerja di sistem saraf dan otak. Awalnya obat ini dikembangkan untuk membantu mengontrol kejang pada epilepsi. Tapi lama-lama dokter menemukan bahwa obat ini juga sangat membantu untuk nyeri saraf. Yang menarik, walaupun namanya mirip dengan zat di otak bernama GABA, cara kerja gabapentin sebenarnya tidak sesederhana menambah GABA. Gabapentin bekerja dengan menenangkan aktivitas saraf yang terlalu aktif. Gampangnya, di tubuh kita sel saraf saling mengirim sinyal listrik. Pada kondisi tertentu, sinyal ini jadi terlalu aktif. Akibatnya, otak menerima pesan. Rasa sakit yang terus-menerus. Gabapentin membantu mengurangi pelepasan sinyal berlebihan itu. Jadi bukan langsung menghilangkan sumber penyakitnya, tapi membantu mengontrol sinyal nyeri dari saraf. Makanya efeknya kadang tidak langsung terasa dalam satu kali minum. Ada orang yang baru terasa membaik setelah beberapa hari sampai beberapa minggu. Dan ini penting, karena gabapentin bekerja di saraf dan otak, obat ini sering menyebabkan rasa ngantuk, lebih rileks atau sedikit melambat. Itulah kenapa dokter biasanya menyuruh mulai dosis dari yang lebih kecil terlebih dahulu. Dosis gabapentin bisa berbeda-beda, tergantung penyakit dan kondisi pasien. Makanya jangan pernah menyamakan dosis dengan orang lain. Secara umum, dokter biasanya mulai dari dosis rendah terlebih dahulu. Contohnya yaitu gabapentin 100 mg, atau pilihan lain bisa 300 mg pada malam hari. Lalu dosis bisa dinaikkan bertahap sesuai respon tubuh. Pada beberapa pasien nyeri saraf, dosis total harian bisa mencapai 900 mg, 1800 mg, bahkan lebih pada kondisi tertentu. Tapi semakin tinggi dosisnya, resiko efek samping juga meningkat. Yang penting dipahami, gabapentin tidak boleh tiba-tiba dihentikan sendiri, terutama kalau sudah dipakai rutin dalam jangka waktu yang lama. Karena penghentian mendadak bisa menyebabkan gelisah, sulit tidur, nyeri yang kambuh kembali, bahkan pada beberapa kasus bisa memicu kejang. Jadi, kalau memang harus berhenti, biasanya dokter akan menurunkan dosisnya secara bertahap. Berbicara tentang efek samping paling umum dari gabapentin adalah mengantuk, pusing, badan terasa lemas, dan koordinasi terasa sedikit lambat. Makanya orang yang baru mengkonsumsi gabapentin biasanya disarankan hati-hati saat menyetir, naik motor, atau mengoperasikan mesin. Beberapa orang juga bisa mengalami kaki yang bengkak, berat badan naik, mulut kering, atau sulit konsentrasi. Pada usia lanjut, efek mengantuk dan risiko jatuh juga bisa lebih tinggi. Dan walaupun jarang, ada juga kasus perubahan mood, rasa depresi, atau gangguan perilaku tertentu.
Karena itu, penggunaan gabapentin tetap harus dipantau oleh ahlinya. Apalagi kalau dikombinasikan dengan obat tidur, alkohol, atau obat penenang lainnya. Karena efek mengantuknya bisa jadi lebih kuat. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Apakah gabapentin aman dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang? Jawabannya bisa iya, bisa tidak, tergantung pada kondisi pasien. Pada beberapa penyakit saraf kronis, gabapentin memang digunakan dalam jangka panjang karena keluhannya juga berlangsung lama. Contohnya pada kasus neuropati diabetik, nyeri saraf kronis, atau epilepsi tertentu. Tapi dokter biasanya akan rutin mengevaluasi apakah obat masih diperlukan, apakah dosis perlu dikurangi, dan apakah manfaatnya masih lebih besar daripada efek sampingnya. Yang terjadi masalahnya adalah kalau obat diminum terus-menerus tanpa kontrol. Karena sebagian orang bisa mengalami toleransi, ketergantungan psikologis, atau penggunaan yang tidak sesuai. Jadi, walaupun obat ini cukup sering dipakai lama, tetap harus berdasarkan evaluasi dokter, bukan minum bebas sendiri. Jadi, kesimpulannya, gabapentin adalah obat yang bekerja pada sistem saraf dan paling sering dipakai untuk nyeri saraf serta beberapa gangguan neurologis lain. Obat ini bukan sekedar obat pegal biasa. Cara kerjanya adalah membantu menenangkan sinyal saraf yang terlalu aktif. Tapi karena bekerja di otak dan saraf, penggunaannya juga harus hati-hati. Dosisnya tidak boleh asal, tidak boleh diberhentikan mendadak, dan tetap harus dipantau oleh dokter. Kalau kamu atau keluarga pernah menggunakan gabapentin, coba tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Apakah membantu atau justru ada efek samping tertentu?